Shalom, bertemu bersama dengan Renungan Hidup di dalam Iman. Dan masih di dalam suasana Pentakosta, yaitu perayaan hari turunnya Roh Kudus. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Roh Kudus melanjutkan karya Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus melanjutkan karya Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, diceritakan bagaimana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Dan setelah turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, maka dengan berani murid-murid itu berkhotbah atau bersaksi tentang Yesus yang sudah dijanjikan dari perjanjian lama. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, di ayat yang ke-22 dan ayat 22 sampai ayat 24, di dalam khotbah yang disampaikan oleh Petrus, dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salib dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut." Di sini Petrus menyampaikan satu kesaksian bahwa sungguh benar Yesus Kristus itu disalibkan, mati, dikuburkan, tapi tidak hanya berhenti di sana, dia bangkit. Namun kebangkitan Kristus tidaklah selamanya ada di dalam dunia ini, tapi dia naik ke surga. Dan 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus diutus turun. Karena itu di ayat yang ke-32 dan 33 dikatakan, "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini." Dari sini kita melihat bahwa kehadiran Roh Kudus adalah lanjutan dari karya Kristus. Tentu karya Kristus di dalam penebusan umat manusia adalah karya yang lengkap, karya yang final, karya yang tidak mungkin bisa dibantah dan juga digantikan. Namun, karya itu dilanjutkan kepada semua orang yang mau menerima Injil Tuhan. Semua itu lewat Allah Roh Kudus. Kalau Yesus selalu ada di dalam dunia, maka dia akan selalu terbatas pada satu tempat tertentu. Namun dia naik ke surga dan mengutus Roh Kudus, sehingga karya Roh Kudus itu bisa terjadi sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu, di dalam tantangan yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang mendengarkannya, dia menantang, "Maukah engkau memberikan dirimu untuk menerima karya Roh Kudus? Maukah engkau menerima pengampunan dosa lewat karya Tuhan Yesus? Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Maka kita bisa meyakini dan percaya bahwa karya Yesus Kristus itu masih terus berlanjut sampai dengan saat ini lewat kehadiran Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita memeteraikan kebenaran Kristus dan juga menyampaikan kebenaran itu. Maka daripada itu, setiap kita yang sudah menerima Roh Kudus juga dimampukan untuk menyatakan kesaksian-kesaksian tentang siapa itu Tuhan Yesus dan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Kesaksian yang membawa Injil itu kepada orang-orang yang belum mendengar dan menantang mereka, "Maukah engkau memberi dirimu kepada keselamatan yang daripada Tuhan Yesus dan mengizinkan Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupmu?" Maka daripada itu, mari kita dengan satu kerinduan, dengan satu semangat, dengan satu keberserahan penuh pada kuasa Allah Roh Kudus, boleh terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sehingga karya Yesus dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui dan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh tetap bersemangat di dalam menyampaikan dan memberitakan Injil Tuhan, kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.